Bapak Ibu guru inovatif, berikut ini akan saya berikan sebuah panduan untuk membuat sebuah modul digital melalui Microsoft Sway yang akan kita taruh di dalam sebuah digital library, di mana kita contohkan di sini ada Hidayah Digital Library pada sekolah kita. Di sini nantinya akan kita pasang di dalam sebuah channel atau saluran modul digital. Dan hasilnya harapannya nanti akan ada daftar modul digital sesuai dengan mata pelajaran Bapak Ibu guru sekalian. Contoh dari modul yang sudah ada ini, jika kita akses maka nanti akan muncul sebuah tampilan modul seperti ini. Atau akan tampil sebuah tampilan modul seperti modul secara utuh dalam bentuk PDF. Ini adalah modul digital dalam tampilan Sway Bapak Ibu. Ada judul, kemudian ada tujuan pembelajaran, kemudian seterusnya ada penanya, persepsi, kemudian ada materi analisis data dengan di dalamnya kita mencantumkan sebuah video pembelajaran lengkap dengan materinya, dan kemudian di bawah akan kita cantumkan uji kompetensi tentunya terkait dengan uji pengetahuan, dan juga kalau perlu jika ada kaitannya dengan praktek maka sertakan juga uji kompetensi dalam bentuk praktek. Langkah awalnya adalah Bapak Ibu mempersiapkan dokumen-dokumen yang terkait dengan modul. Di antaranya adalah Bapak Ibu pastikan sudah mempunyai dokumen sebuah modul yang terdiri dari susunan sebagai berikut, yaitu ada judul modulnya, kemudian nama penyusun. Untuk link Sway pada format PDF-nya nanti link Sway-nya bisa kita pasang pada saat kita sudah unggah Sway. Yang penting adalah bagaimana menyusun modul itu sesuai dengan susunan modulnya, terdiri dari tujuan pembelajaran. Pastikan sudah Bapak Ibu sesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan acuan tujuan pembelajaran TPA-TP pada kurikulum Merdeka. Kemudian Bapak Ibu cantumkan di situ mengamati. Pastikan ini nanti kita akan mengamati sebuah gambar atau video tayangan YouTube. Kemudian ada menanya, persepsi. Ini bisa saja secara singkat. Kemudian materi pelajaran sesuai dengan pokok bahasan atau satu tema atau satu pokok bahasan. Untuk uji kompetensi tentu saja Bapak Ibu nanti mempersiapkan soal sebanyak 10-15 untuk pilihan ganda atau berganda. Kemudian jika memang nanti dibutuhkan untuk praktek maka persiapan juga instrumen untuk praktek atau petunjuk prakteknya. Paling akhir Bapak Ibu nantinya mencantumkan daftar pustaka. Tulis daftar pustaka sesuai dengan kaidah penulisan pustaka. Itu hal-hal yang harus dipersiapkan. Nah, sekarang bagaimana cara membuatnya? Untuk membuat modul bahan ajar dengan Sway, Bapak Ibu bisa modul digital pembelajaran bisa dibuat dengan Sway. Silakan bisa pilih di office.com Bapak Ibu, aktifkan Office-nya, kemudian pilih Sway.
Jika Bapak Ibu membuat modulnya sudah ada referensi dari sebuah internet atau halaman web, contoh soal misalnya ada materi seni tari kelas 7 misalnya, ada misalnya materi pelajaran seni budaya seni tari, kita bisa buka. Kalau memang di sana ada materinya bisa kita langsung ambil, atau sumber yang lain misalnya ini, misalnya ada seni tari kelas 7 misalnya. Nah, ini ada contoh dari Tribun Pontianak tuh, ada materi seni tari ini seperti ini dalam sebuah halaman web. Ini juga bisa sebenarnya kita copy paste saja materinya. Cara cepatnya seperti ini Bapak Ibu. Contoh materi seni tari kelas 7 SMP, ini di copy dari halaman web, Ctrl C Bapak Ibu biasanya. Kemudian kita buka sebuah sway baru, new blank sway. Kita terapkan saja, paste. Hal-hal yang tidak digunakan bisa dihapus Bapak Ibu, seperti ini ya. Nah, ini materi seni tari kelas 7 seperti ini. Misalnya tari tradisional misalnya, subtemanya misalnya boleh. Backgroundnya Bapak Ibu, ini tinggal bisa ditekan klik saja. Klik saja. Misalnya Bapak Ibu pengen agar foto ini juga bisa masuk, bisa di copy saja Bapak Ibu, atau bisa di save as ya, bisa di save as. Kita coba pakai perintah copy ya. Kita taruh di sini bisa. Nah, itu hasilnya bisa kita geser seperti ini. Sekali lagi saya ulang, ketika sudah paste tadi Bapak Ibu, ini contohnya sudah di paste, gambarnya bisa diklik, digeser masuk ke sini. Nah, ini mungkin karena sudah ada tulisan seni dan budaya seni tari, maka di sini cukup tari tradisionalnya saja seperti ini. Kemudian karena sumbernya dari web, ini lebih mudah lagi Bapak Ibu, tinggal tekan plus gini, kemudian pilih heading ya. Di heading itu di sini kan ada apa itu yang menanya gitu ya. Maaf, susunan pertamanya adalah tujuan pembelajaran. Kita ketik tujuan pembelajaran, tujuan pembelajaran, tujuan pembelajaran seperti ini. Kalau memang sudah ada tujuan pembelajaran, copy aja ke sini. Jika dibutuhkan sebuah gambar tentang tari tradisional, di sini dikasih, disuggest ya, tari tradisional atau tari daerah. Daerah bisa kita cari tanpa harus kita susah mencari gambar.
Ini misalnya ada gambar-gambar tentang tari daerah. Apa yang menurut Bapak Ibu itu bagus, bisa langsung diklik. Contoh saya ini tari merak, ini saya klik ya, langsung pilih add. Maka dia sudah masuk. Lanjut Bapak Ibu, bisa kita tekan klik pada teks ini. Nah, di teks inilah kita tulis tujuan pembelajaran satu apa, atau mungkin berupa kalimat, misalnya mengenal tari tradisional setempat ya. Mohon ini disesuaikan dengan, sekali lagi, tujuan pembelajaran dan acuan tujuan pembelajaran ya, sesuai dengan TPA-TP. Nah, dari ini kita udah punya tujuan pembelajaran. Kemudian ada lagi mengamati. Nah, ini di mengamati kita bisa pilih lagi heading. Ini ada mengamati ya, B mengamati. Terus kemudian gambarnya mau diganti lagi dengan gambar mengamati, misalnya cari aja sesuai dengan gambar yang akan diamati itu tentang tari-tari juga ya, boleh. Atau dengan gambar lain yang identik ya, boleh. Kemudian di sini kalau memang Bapak Ibu ingin mencantumkan video ya video, ya gambar ya gambar ya. Kalau ingin video, Bapak Ibu pilih media, kemudian video. Paling mudah Bapak Ibu ketika Bapak Ibu pilih video seperti ini, di sini ada ya videonya, ditekan klik, kemudian Bapak Ibu di sini mengetik ya alamat YouTube yang mungkin Bapak Ibu punya ya. Misalnya di sini ada tari daerah gitu ya, atau tari tradisional. Atau Bapak Ibu bisa langsung menuju ke YouTube Bapak Ibu ya, bisa masuk ke YouTube. Kalau memang Bapak Ibu punya channel YouTube, atau Bapak Ibu punya YouTube sesuai dengan materi yang Bapak Ibu akan jelaskan, itu juga boleh langsung bisa di copy gitu ya. Contohnya misalnya ini ada di kita di sekolah itu punya channel tersendiri. Ini dari channel kita bisa lihat ini ada video apa saja. Contoh ini ada tari nih, kita tarinya dibuka saja Bapak Ibu, kemudian di copy alamatnya, ini di copy lagi alamatnya. Hasil kopian dari alamat video tadi bisa dicantumkan di sini, di search, di pencarian. Nah, ini dia sudah ada di sini. Ini bisa langsung kita klik, kemudian add. Terus kemudian di keterangannya berikan misalnya amati tayangan tari kreasi berikut ini misalnya. Kita tampilkan middle aja Bapak Ibu, tengahan gini ya, tidak terlalu besar. Dan ini hasilnya Bapak Ibu, kalau kita mau lihat hasil sementaranya bisa klik di play. Ini tadi ya, seni budaya tari tradisional, ini tampilan yang muncul di masih standar ya, masih standar, tampilannya adalah seperti ini. Ya, ini tampilan yang masih standar ya, seperti ini. Ada tujuan pembelajaran, ada mengamati ya.
Dan ini yang diamati tari ya. Di situ ada keterangan amati tayangan berikut ini. Nah, setelah Bapak Ibu mencantumkan dari tujuan pembelajaran kemudian mengamati, bisa saja Bapak Ibu langsung menyisipkan materi. Di bagian materi ini silakan Bapak Ibu bisa pakai yang heading dulu ya, heading ini biar terlihat judulnya dengan baik. Misalnya kita ketik di sini untuk headingnya adalah materi tari tradisional ya. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu berikan sebuah background agar menarik. Ini silakan diklik saja backgroundnya, dan tentu saja sesuai dengan jenisnya kita cari yang dari tari tradisional kembali diperoleh ya. Di sini bisa dicari yang sesuai, misalnya ini gambar yang atas ini kita klik kemudian add ya. Ada materi tari tradisional. Oke. Berikutnya Bapak Ibu, karena ini adalah materi, maka kita akan cantumkan materinya dalam bentuk teks Bapak Ibu. Kita awali dengan berbentuk teks. Jangan khawatir Bapak Ibu jika Bapak Ibu mengambilnya teks nanti dari sebuah web. Saya kasih contoh, misalnya ini adalah kita mencari tari tradisional. Kemudian Bapak Ibu mencari web yang mungkin bisa di-copy, karena ada beberapa web itu tidak bisa di-copy Bapak Ibu. Ini contoh dari orami.co.id. Ini kita copy, di sini kita klik dulu. Kemudian tampilannya seperti ini adalah dari Orami, maka Bapak Ibu bisa langsung copy saja, tidak apa-apa Bapak Ibu. Kita klik kemudian geser ya Bapak Ibu. Kita klik geser ke bawah sesuai dengan yang kita cari. Berapapun yang kita copy nanti kita copy saja. Taruh kata kita sampai dengan tari yang ketiga ini ya, tari yang ketiga. Kita geser 4, tari yang kelima misalnya, sampai dengan tari yang kelima. Oke, tari yang kelima, dalam di situ ada tulisan Manggar, Riau Manggar ya. Ini kita copy, perintahnya copy itu adalah Ctrl C atau biasa klik kanan copy. Kembali ke ini ke sway, kemudian di sway kita paste Ctrl V. Nah, apapun yang tercopy di sini Bapak Ibu bisa kita edit Bapak Ibu ya. Bisa kita edit. Karenanya yang kita pakai ini bisa kita edit. Contohnya bagian-bagian yang kita edit nanti yang tetap akan tampil, kita klik pada checklistnya, hilangkan tanda checklistnya. Yang akan kita hapus tetap checklist Bapak Ibu. Ini contohnya ada teks, ini checklistnya hilangkan karena tidak akan kita hapus ya. Kemudian ini juga tidak kita hapus. Semua yang tidak kita hapus checklistnya kita hilangkan. Ini yang checklistnya tetap ada itu akan kita hapus ya. Karena ini sebuah heading, maka nanti kita dari atas bisa langsung delete saja, hapus. Ini image ini kita hapus, berarti kita centang, tidak kita pakai. Iklan-iklan yang tidak terpakai kita hapus Bapak Ibu. Kemudian sekali lagi bagian yang tidak kita hapus kita hilangkan checklistnya. Nah, ini kita hapus, yang tidak hapus kita hilangkan. Oke, ini simpan, ini kita checklist karena kita hapus. Kita hapus. Bagian yang tidak kita pakai itu akan kita hapus. Ini contohnya dari ini kita
kita nanti akan hapus, kita delete saja. Nah, ini bagian yang udah kita delete tadi adalah bagian yang tidak kita pakai. Bisa hapus satu-satu atau secara grup tadi kita centang semua. Baik, ini kalau kita play Bapak Ibu nanti sudah ada ya, jadi sudah bisa kita cek ya. Kita ke bawah seperti ini, tujuan, mengamati, kemudian seterusnya. Udah tersusun sendiri Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin mengubah layoutnya juga boleh ya. Cara mengubah layoutnya, Bapak Ibu pada edit nanti dipilih di situ ada tema Bapak Ibu. Lewat desain ya, desain, kemudian Bapak Ibu ada style. Nah, dari style ini Bapak Ibu bisa cari style yang seperti apa yang diharapkan. Karena saya masih biasa saja, yang tradisional aja, yang utama, yang biasa, itu aja, tak usah kita ganti. Baik, selanjutnya kita akan membuat sebuah kuis atau uji kompetensi di bawah dari materi. Maka kita klik lagi heading, dan di heading sekali lagi kita berikan judul, ini adalah D, kemudian kita berikan di situ adalah uji kompetensi ya. Lagi-lagi karena heading Bapak Ibu, backgroundnya kita pilih yang sesuai, ini misalnya. Nah, kemudian kita pilih kembali di sini add ya. Kemudian kita pilih di bawahnya. Nah, yang akan kita sisipkan berikut ini adalah kuis Bapak Ibu, atau formulir yang dari kuis. Maka kita pilih media ya, pilih media, kemudian pilih medianya adalah embed. Nah, ini kita akan pilih yang jenis embed. Oke, sekarang kita akan menuju ke formulir yang sudah pernah Bapak Ibu buat ya. Silakan bisa dibuka lagi formulir-formulir yang Bapak Ibu pernah buat. Semisal contoh pada ujian kemarin kita sudah pernah membuat sebuah tes misalnya. Boleh saja itu dipakai, tapi karena ini modul disesuaikan Bapak Ibu, soalnya ya jangan banyak-banyak, hanya 10 atau 15 lah. Iya. Jika contohnya misalnya nih Bapak Ibu, pernah punya bahasa Jawa gitu. Ya, ini pernah digunakan untuk ujian. Nah, ujian ini bisa kita gandakan. Caranya Bapak Ibu silakan bisa klik di tanda titik 3 ini, kemudian di situ sudah ada collaborate or duplicate, itu tekan klik saja. Lalu Bapak Ibu bisa klik pada anyone with the link can duplicate, ini kita copy ya. Hasil kopinya langsung kita terapkan di browser, paste ya, copy paste di sini ya, enter saja, maka akan tampil tampilan seperti ini Bapak Ibu, ada duplikat ya. Dari duplikat inilah nanti Bapak Ibu ketika Bapak Ibu klik, Bapak Ibu akan mendapati hasil duplikasinya, dan pada hasil duplikasi ini silakan Bapak Ibu nanti ganti ya, diganti namanya biar berbeda dengan yang utama. Ini contohnya kita ganti dengan nama Bahasa Jawa kelas 7 misalnya seperti ini. Semua yang hasil copy di belakangnya nanti akan ada tulisan copy ya, di sebelah sini akan ada tulisan copy. Sekali lagi ini adalah contoh Bapak Ibu, soal-soal yang ada di sini belum saya hapus, tapi untuk Bapak Ibu nanti buat modul, soalnya cukup 10 atau sampai 15 soal saja, jangan banyak-banyak. Yang perlu kemudian di setting lagi yaitu Bapak Ibu silakan di set pada bagian ini kuisnya, optionnya kita tampilkan saja karena untuk latihan. Dan pastikan Bapak Ibu ini one responnya dihilangkan aja biar bisa dicoba berkali-kali. Tapi kita di sini pastikan record name. Record name tujuannya adalah agar hasil pekerjaan nanti bisa kita lihat itu dikerjakan oleh siapa. Ya. Kemudian set durasinya ya kita sesuaikan lah. Kalau soalnya hanya 10 atau 15 kita buat saja 30 menit atau 20 menit dari soal.
Sekali lagi ini adalah contoh Bapak Ibu, karena ini contoh saya akan pakai ini ya. Lalu kalau setting yang tadi sudah kita tentukan ya, option for quiznya, terus kemudian untuk pemakaiannya nanti adalah untuk organisasi saja, dan catatan tadi untuk setting waktunya udah kita atur, kita langsung collect response. Di collect response ini Bapak Ibu agar menarik, collect responnya adalah kita pilih sebagai embed Bapak Ibu. Nah ini embed, kita pilih di sini embed. Kemudian hasil dari copy dari embed ini kita copy, kita kembali ke sesuai yang tadi Bapak Ibu, kembali ke sini ya. Ini di sini kita paste, Ctrl V. Nah, hasilnya Bapak Ibu, sesuatu yang kita embed ini nanti akan berpindah ke sini dan akan kita play, kita preview. Hasilnya adalah yang kita embed tadi ke bawah akan terlihat seperti ini Bapak. Nah, di situ ada kuisnya. Ya, ini kuisnya tampilannya kok kecil ya. Kita pakai yang besar ya, kita edit aja. Kita edit tampilkan lebih besar ya. Atau original size ya, kita original size saja deh. Kita lihat original size seperti apa. Nah ini kita lihat original size-nya seperti ini ya. Di situ udah terlihat get to start. Sekali lagi ini adalah opsional, bisa saja tampilannya bisa lebih besar. Kita pilih lagi yang paling besar ini, misalnya kita pilih yang paling besar template-nya, kita play lagi seperti apa hasilnya. Tergantung Bapak Ibu mau buat layout ini ingin seperti apa. Nah ini besar Bapak Ibu ya, tampilannya seperti ini. Sudah selesai Bapak Ibu, jadi modul kita sudah bisa dibaca oleh anak. Tatanannya sudah seperti ini, seperti sebuah majalah digital ya. Dan Bapak Ibu bisa menyesuaikan lebih lanjut lagi nanti ya, boleh dicoba-coba. Ini termasuk YouTube-nya, nanti bisa dimainkan juga, bisa diklik ya. Dan seterusnya hasilnya Bapak Ibu ini langsung kita pilih share ya. Kita pilih share, akan kita tempatkan ke modul yang ada di perpustakaan hidayah kita ya, ke perpustakaan kita. Pilih anyone with a link, ini biar bisa diakses untuk semua Bapak Ibu. Ya, sekali lagi share, kemudian pilih visual link ya, visual link ya. Maaf saya ulang, share, kemudian anyone with a link agar bisa diakses semua. Pastikan itu hanya view karena untuk siswa. Kemudian get visual link itu kita klik. Nah ini visual linknya bisa kita copy Bapak Ibu. Setelah kita copy, Bapak Ibu bisa menuju ke dalam halaman dari Microsoft Teams kita ya. Jangan lupa di halaman Microsoft Teams Bapak Ibu, silakan nanti di Microsoft Teams-nya Bapak Ibu bisa memilih kepada modul ya. Lagi pada modulnya kita klik. Kemudian Bapak Ibu setelah dari modul itu Bapak Ibu pilih pada new conversation. Jangan lupa pada new conversation ini Bapak Ibu nanti ya, pada new conversation saya ulang, pada new conversation ini Bapak Ibu silakan pilih pada ini, pada format ya. Format itu berupa huruf A dan pensil. Tekan klik, kemudian new conversation kita pilih announcement. Pada announcement inilah kita akan memberikan sebuah banner ya. Banner, kita buat bannernya seperti ini. Kita pilih image-nya. Sekali lagi kita pilih di sini. Kemudian change illustration, sekali lagi dipilih jenis ilustrasinya dan kemudian ditulis. Misalnya ini adalah
seni budaya, ya, seni budaya. Lalu di bawahnya kita tulis saja modul digital materi seni tari tradisional. Nah, hasil dari share yang tadi udah kita lakukan dari Sway tadi, setelah kita copy, kita paste di sini Bapak Ibu. Nah, kita paste, kita tempatkan hasilnya seperti ini, lalu kita kirim. Oke. Nah, inilah penampakan atau penampilan dari modul digital yang sudah kita buat Bapak Ibu. Ya, yang sudah kita buat dan kita tempatkan ke dalam channel modul digital. Itu Bapak Ibu cara menempel sebuah Sway ke dalam seni budaya, ya, ke dalam modul digital sekali lagi. Dan cara buatnya melalui Sway seperti yang sudah kita lakukan bersama. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.